Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam, Saya Fendi di channel Travel Mystery Evolution. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kita akan ngebahas salah satu orang yang ngebuat gua tuh kayak orang ini tuh sampai di mana sih, kok dia tuh kayak terus ngoceh-ngoceh tentang ilmu spiritual. Yang Bang Penita tuh tentang ilmu apa? Namanya al-hikmah kayak gitu-gitu ya. Tentang tali pocong lah, tentang pesugihan lah, tentang dukun, duduk rukun, bahkan pesulap merah pun angkat tangan gitu kan. Sampai kayak angkat bicara lah dia. Sampai lu tuh sampai di mana sih lu tahu tentang ilmu spiritual tuh? Caranya manggil kucing gimana? Saya jawab, saya nggak tahu. Saya nggak tahu doanya, saya nggak tahu caranya. Karena saya cuma ya, kan? Saya pengen ngobrol sama ya, tak kasih kopi tangan. Nah, di malam hari ini kita mau ngebahas lah seseorang ini tuh sampai di mana sih keilmuan dia, yang menurut Bang Pen itu seperti apalah, dia emang punya garis keturunan kah, abang pernah sempat belajar kah, ataupun dia emang kayak yang seperti dia bilang orang tuanya, bapaknya yang dia katanya di pantai ketemu di Roro Kidul katanya, yang sempat kita bahas. Nah, sebelum kita bahas, gua nggak bosan-bosan nih untuk ngingetin para sobat Travel Mystery untuk selalu mensupport kita lah dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ke keluarga kalian, teman-teman sekitar, pokoknya biar kita semakin semangat lah untuk membangun channel dengan cara edukasi lah tentang spiritual Bang Penny seperti apa. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas lah. Bang Penny sebelumnya udah tahu belum tentang orang ini yang kita bahas, udah pernah sempat bahas kan? Justru saya sering update terus lah. Kemana sih arah bicaranya dia, arah pembahasannya dia, kok jadi dicampur aduk gitu Bang. Iya. Antara ilmu spiritual, ilmu al-hikmah, ilmu ini gitu kan. Iya. Apa memang mungkin kayak Bang Imam mungkin cari Sensasi gitu, pamor. Soalnya kan yang kita tahu, yang pertama lah mau gue kasih sedikit disclaimer lah, dia tuh kayak ngebahas tentang keturunan dari tanah Jawa lah, dia bahas kayak dukun-dukun di tanah Jawa, keturunan dia tuh ada keturunan Jawa segala macem Bang. Bahkan dia tuh kayak sempat bilang tuh kayak kerajaan-kerajaan, tapi itu kan nggak tahu kita benar apa enggak. Itu di salah satu channelnya Bang Marcel, salah satu kontennya sempat nyenggol itu di salah satu wawancara channel apa di stasiun TV lah. Nah, yang mau Imam tanyain pertama lah, nggak usah lama-lama Bang Penny. Kalau menurut Bang Penny sendiri, langsung kita sebut aja lah, gue nggak mau seorang ini si Arjuna. Si orang ini Arjuna ini emang dia tuh bisa apa emang just konten sensasi? ya mungkin lebihnya konten. Mungkin kayak dulu saya pernah kayak gitu Bang. Jadi kayak mungkin kayak saya pernah sharing sama ini, akhirnya tuh kayak saya tuh kayak lebih sok tahu untuk lebih ditauin gitu. Jadi memaksa gitu. Nah, mungkin dia tuh arahnya ke sana. Tapi kalau mungkin kayak belajar, mungkin dia pernah. Terus kayak garis turunan saya lihat ada. Tapi kayak dilebih-lebihkan. Ya, kayak memaksa gitu. Kayak dilebihkan, kayak memaksa. Kita balik lagi ke yang masa lampau. Awal mulanya dia kan bilang apa bapaknya yang katanya Roro Kidul, apa emang ada sangkut pautnya dengan yang itu Bang? Jadi enggak, berarti bukan dari sana ya. Itu emang kayak mungkin karangan dia ya Bang. Karangan. Kalau untuk yang Bang Penny tahu sendiri gini, seperti kayak tali pocong lah, kayak persugihan kayak gitu. Apakah emang bener ada Bang, seperti apa yang dia bilang tuh? Ada segala macam lah, ada persyaratannya, terus kayak ada perjanjiannya, segala macam, ada ikatannya. Kalau untuk kesana memang ada. Entah memang tujuannya misalkan kayak untuk pemujaan kah, untuk kekayaan kah, untuk apa, memang ada. Tapi segampang itu mungkin kayak saya nih, saya ngambil cerita dengan kejadian, memang cerita itu memang ada ya kan di tengah-tengah masyarakat kita.
Terus saya ambil cerita itu dengan Dibungkus lagi gitu. Seakan-akan itu saya yang melakukan itu gitu. Tapi ditambahin ceritanya dia paham, ya kan, keilmuannya dia ngerti, teorinya dia ngerti, apalagi sempat di main film kan, maksudnya sempat dibahas di film-film lah, sampai diangkat cerita yang hal-hal mistis kayak gitu. Mungkin kayak keilmuannya dia paham, tapi agak ditambah-tambah, agak dilebih-lebihin, dikarang-karang lah gitu mungkin Iya. dia. Nanti kan Bang Pendi ini sempat nyinggung tentang kayak keilmuan, teori, segala macam lah. Ada kan ke beberapa kayak tentang tali pocong. Emang di hakikatnya kayak pembelajaran tentang kayak tali pocong, terus mungkin kayak tanah kuburan dari film-film diambil kan kayak mungkin susuk, terus kayak rambut buat segala macam diambil. Emang itu ada kayak tahapannya, kayak pembelajarannya ada Bang Pendi? itu ada. Enggak sembarangan, ada ritualnya. Itu khusus ke hitam ya. Kalau intinya gini, segala sesuatu yang memang bentuknya menjolimi orang, itu tetap masuknya ilmu hitam. Meskipun memang yang dia baca itu sesuatu yang bagus lah, atau mungkin sesuatu bahasa daerah tertentu, tapi tetap itu masuknya ya kita menjolimi orang itu kan nggak baik sih bener ya. Berarti emang sendiri tuh ada kayak perjanjian, mungkin kayak ilmu tuh kayak kita tuh senjain dari tali pocong tuh kayak tali pocong perawan yang belum menikah, ada persyaratan tersendiri nggak itu? Ada. Mungkin dari jinnya ya atau apa itu? Iya, jadi kayak kalau untuk orang yang meninggalnya enggak. Sempat kita bahas kemarin kan di konten 3 hari di belakang, arwah itu kan udah fix, itu udah masuknya ke Allah lah, yang beralam barzah. Itu memang jin yang memang menyerupai, yang memang dia itu makhluk lah seperti apa gitu. Tugas atau kerjanya itu memang mungkin kayak di tali pocongnya, atau mungkin pengen persyaratan itu. Enggak, bukan gini, maksudnya kayak kita harus ngambil tali pocong di makam orang yang makam baru, gitu. Suka ada kan kayak tali pocongnya baru meninggal nih. Itu real, kita ngambil sendiri. Makanya yang di film-film itu sebenarnya real. Itu yang di film-film itu sebenarnya kisah atau ceritanya atau teorinya itu real. Ada, berarti bener ada. Ada. Keilmuan step by step ke situnya ada benar. Jadi setiap yang diangkat di film secara horor mungkin kayak dikemas sedikit lah, dipoles-poles dengan cerita lah gitu ya. Itu sebenarnya real ada. Cerita dan kisahnya pun ada. Berarti kayak gitu nggak cuma hanya karangan kata-kata semacam ya, kayak emang bener ada pembelajarannya. Tapi kalau untuk Bang Arjuna ini maksudnya kayak dicampur aduk gitu loh, kayak apa ya, kesannya tuh kayak gado-gado apa? Hitam masuk gitu loh, kayak mungkin putih mungkin dia masuk gitu loh. Ya ranahnya tuh kayak saya tuh bingung gitu, dia tuh kemana? Soalnya dari awal kan dia kayak mungkin kita tuh kayak untuk menjolimi orang tidak baik yang pendek segala macam. Terus dia kemarin terakhir bikin statement ngetes kayak buat disantet juga bisa segala macem, kok jadi berubah gitu Bang Pendi. Kayak mau dibawa kemana loh dia ini gitu kan? Atau kayak emang terima itu hitam atau putih gitu kan? Nah ini kalau saya nih, itu sedikit saya menambahin. Kayak saya memang ranahnya di sini nih. Saya mencoba untuk kalau Pendi apa kalau bisa disebut? Mungkin kalau untuk bagi saya al-hikmah itu terlalu jauh Bang, karena saya juga masih tahapan belajar. Mungkin kalau untuk versi guru saya tuh al-hikmah mungkin udah masuk, karena levelnya udah tinggi. Bagi saya, mungkin kalau bagi orang saya nggak tahu. Mungkin kalau untuk bahasa keren sekarang mau partainya gede lah gitu. Gede lah. Nah kita mau bahas lagi tadi yang tali pocong Bang Pendi. Kan untuk ukuran saya lah sebagai orang yang memang tidak tahu tentang ilmu goib atau emang ilmu-ilmu seperti itu, untuk mengambil tali pocong itu kan hal yang menakutkan gitu Bang Pendi. Saya datang sendiri, emang pesannya kan sendiri kan, dia bilang di salah satu podcast bilang saya tuh datang sendiri ke salah satu makam, saya ambil tali pocongnya ya kan. Apakah emang ambil tali pocong itu kayak ada persyaratan tertentu Bang Pendi? Apa ada ritualnya kah? Apakah emang ada baca-bacaannya atau emang harinya Bang Pendi? Ada nggak kayak hal tertentu lah yang masih tertuju tuh buat ngambilnya gimana? Saya bahas yang pertama dulu ya kan. Mungkin kayak dia berangkat dari rumah ke pemakaman gitu ya. Pemakaman, mungkin itu hal manusiawi kayak kita Bang. Rasa takut tuh mungkin ada. Mungkin wah gue malu nih sama pasien gue nih. Ya kan, modal nekat lah. Kelamang. Saya ini mungkin kayak manusiawi kayak saya juga ngerasa takut gitu Bang. Mungkin kayak dari rumah dia berangkat ke sana ke pemakaman untuk ngambil. Mungkin itu rasa manusiawi kayak kita lah. Cuman dia modal nekat. Nah, gitu loh. Rasa takut tuh mungkin ada, nggak mungkin dia nggak takut. Mungkin pas kalau dia ngambil tali pocong, mungkin ada lah kayak bantuan hodam. Kalau bahasa kita sekarang tuh dopingan mungkin ada. Biar dia tuh kayak ngerasa nggak takut gitu. Mungkin kayak manggil mantra-mantra mungkin dia bisa. Mungkin. Terus kalau untuk masalah ritual, itu ritual tuh biasanya kalau yang kayak gitu tuh
kayak persyaratan itu kayak telur Oh, gitu, terus kayak dupa-dupa yang kayak gitulah. iya. Ya nggak beda jauh sama kayak di film-film gitu bang. Hmm. Kalau untuk masalah kayak hari kayak Hmm. gitu biasanya kayak Rabu Pahing, terus Kamis Wage, Iya. terus kayak Jumat Kliwon tuh di hari-hari tertentu. Mungkin yang diambil tuh di hari-hari tertentu. Oh, berarti kita ngambil tali pocongnya itu nggak asal kayak kita ambil kita kasih ke yang ngobatinnya, nggak asal ya. Enggak lah. Kayak ada perjanjian kayak baca hari apa, terus ada Iya. baca mantra-mantra mungkin. Barang-barang yang kita bawa itu seperti apa gitu Bang Pendi. Persyaratan Ada pasti. Nah, ini mau Imam lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang Pendi. Ada juga di salah satu channel dia pernah podcast juga karena dia pas ngambil tali pocong udah beres segala macem. Nah, dia tuh pasti sampai di rumah itu bisa ditakut-takutin lah sama si pocong yang punya tali pocong ini Bang Pendi. Kalau menurut Bang Pendi sendiri, apakah emang itu pocong yang punyanya dia, tali pocong dia ini Bang Pendi? Apakah seperti apa Bang sebenarnya? Apakah itu emang karangan dia tersendiri apa emang ada kayak gitu Bang? Ya maksudnya saya kurang ngerti juga, makanya kita bahas tuh kan Iya. karena kita pengen ngelurusin lah. Iya. Dia tuh kemana sih Iya. maksudnya gitu Iya. kan. Dia kan sempat di podcast sama Bang Denny Iya, tuh, Bang, kalau iya. nggak salah kan. Pernah ketemu ini Genderuwo kan, Iya. bahkan bapaknya tuh menyerupai ini Iya. ya kan. Terus Nyi Roro Kidul Iya benar Nyi Roro Kidul kayak kan. diangkat Itu kan gitu. level-levelnya udah Tinggi tinggi lah. Hmm. Ini kok dia diganggu pocong. pocong itu kok kayak merasa terganggu Iya. gitu loh. Padahal kan itu seakan-akan itu kerjaannya dia, Iya. ya kan. Nggak mungkin dong kayak misalkan saya keberanian saya nih kayak misalkan buka tali pocong, kita bayanginnya aja udah serem Iya gitu, serem benar. ya kan, udah takut lah. Iya. Ini udah kerjaan dia kayak gitu, masa pas ngambilnya dia nggak takut terus Iya. didatengin kayak gitu dia takut? Di rumahnya takut gitu ya. Iya, kan nggak mungkin. Nggak etis lah gitu Nggak Bang Pendi. etis. Tapi kalau untuk secara akal atau emang dari keilmuannya emang ada kayak sampai kita tuh misalnya Bang Pendi meninggal nih, Iya. tali pocongnya diambil sama saya, Bang Pendi nggak tuh bantuin saya, ada nggak kayak gitu Bang Pendi? Itu sebenarnya di awal kan kita udah bahas. Iya. Berarti enggak itu. Iya, mungkin jin yang memang menyerupai mungkin ada, karena ya dia itu ya apa sih, mungkin kayak manggil-manggil gitu loh. Kan manggil itu gini bang, kayak saya masukin semprani, Iya. saya masukin ke lubang hau tau nggak? Oh magnet. Magnet, Iya. semprani kalau bahasa kita semprani Bang. Iya. Kita masukin. What yang is nempel, semprani? yang nempel, nah, yang nempel di magnet itu kan nggak kayak paku, Iya. kayak besi. Semua lah gitu ya. Nah, gitulah. Jadi yang jelek-jeleknya pun masuk. Mungkin yang menghantui dia tuh ya itu, yang jelek-jeleknya itu. Berarti kalau emang bisa dibilang tuh itu emang bener ada, tapi emang bukan orang yang punyanya Bang Pendi ya. Orang yang emang kayak menyerupai, yang merasa terganggu lah dengan badan dia ini seperti apa. Nah kalau untuk pertanyaan selanjutnya Bang Pendi ini untuk saya sendiri Bang Pendi ya. Kan dia sering kan kayak mengungkit atau emang bisa dibilang nyenggol pesulap Marcel ya. Tentang santet, guna-guna. Kalau untuk menurut sudut pandang Bang Pendi sendiri, kan Bang Pendi kan suka ngobatin kayak orang yang santet Bang Pendi ya, yang kita tahu. Kalau menurut Bang Pendi sendiri, dia salah satu orang yang bisa santet kah atau guna? Dia bisa nggak sih sebenarnya Bang? Apa emang itu cuma omong-omongan dia sendiri, omong-omong dia Bang? Ini bang, saya misalkan belajar sama guru saya. Guru saya itu punya murid 3. Itu tuh ranahnya beda-beda. Ada yang di Walaupun ranah, gurunya sama. meskipun gurunya sama. Ada yang di ranah pengobatan, tapi di teori dia kurang paham gitu. Ada yang teorinya dia paham, Iya. tapi di pengobatan itu jalurnya lambat. Bisa tapi lambat. Oh. Ada yang memang dia nggak paham dua-duanya nih, tapi secara kayak apa sih, kayak prakteknya dia hafal, Iya. kayak misalkan ritualnya dia hafal, praktek-prakteknya lah, bagian praktek-prakteknya dia hafal. Iya. Mungkin kayak bang Arjuna. Bang Arjuna, mungkin dia tuh di ranah Melenceng. teori, Bukan melenceng. bukan. Oh bukan. Dia tuh kayak di ranah teori, di ranah-ranah yang memang mencari berita, cerita, akhirnya dia rangkum seakan-akan memang kejadian itu dia yang punya itu. Paham nggak? Paham. Nah, Padahal itu Bang bukan dia gitu ya. iya mungkin ada sebagian iya. Karena kan kalau sekarang karena dia udah booming, udah publik, udah inilah, udah banyak orang yang tahu. Mungkin ada sebagian kayak pasien. Mungkin kalau untuk kesini itu real. Tapi kalau untuk kayak cerita-cerita yang agak kesana-kesanaan, yang pemahaman Pengarangan saya, gitu ya? iya, sesuatu pengarangan. Tapi kalau untuk sudut pandang Bang Pendi sendiri nih, untuk keilmuan dia, ada nggak? Apa emang ada sosok yang dibilang tadi bapaknya Genderuwo kah? Yang mungkin kalau bisa bilang pengawal lah. Makanya sampai dia tuh hodam lagi, sampai dia berani ngobatin, dia sampai ngambil tali pocong, terus sampai bikin statement dia tuh anak Nyi Roro Kidul. Kalau untuk Bang Pendi sendiri melihat dia lah, mungkin udah nggak familiar kan mukanya kan, nggak perlu kita kasih lihat.
Kenapa merinding bang? Merinding ya. Kalau untuk sudut pandang Bang sendiri, dia punya ilmu atau punya makhluk atau kodam seperti apa bang? Gini bang, kayak misalkan saya nggak bisa nih, saya nggak bisa ke ranah-ranah kayak al-hikmah itu saya nggak ngerti, ataupun saya berkecimpung dengan hal-hal gaib saya nggak ngerti. Tapi saya kayak ngikut atau ngejalanin gitu. Ngikutin sama si guru. Satu sama guru, terus kayak sharing-sharing sama temen. Iya. Kayak daya tariknya untuk mengetahui ilmu hal gaib itu kayak pengen gitu. Secara tidak langsung kita itu udah diikutin sama satu kodam. Secara nggak langsung itu. Secara itu nggak langsung itu udah ada. Sama teman kita dong berarti. Iya, itu udah ada. Itu apalagi ini kan, katakan perbuatan dia itu udah ekstrim, sampai dia kayak buka tali pocong, itu udah ekstrim lah, udah sesuatu kerjaannya ekstrim banget bagi saya ya, saya aja nggak berani lah. Kecuali memang rame. Iya. Kalau untuk kodam, saya cuma ngeliat satu bang. Iya. Itu ada tanduk kecil, cuman kayak berbulu. Warna orange lah, kayak harimau gitu, tapi bukan harimau. Itu cakarnya tinggi, cakar panjang-panjang, terus kayak ada buntut tapi buntutnya ya 2 meter lah. Bisa dipraktekin bang Fendi? Saya ngeliatnya merinding. Itu 2 meter. Jadi posisinya itu kayak gitu. Itu persis di belakangnya dia. Maaf ya kalau untuk sedikit menyenggol atau menyentil gitu. Hitam atau putih? Apa merah? Kalau udah tanduk kayak gitu udah enggak. Itu hitam. Bisa bilang hitam ya. Tapi ini menurut sudut pandang saya. Kalau emang sudut pandang orang itu berbeda-beda. Iya, Bang. Untuk yang terakhir Bang Fendi. Tapi boleh nggak saya minta pembuktian buat? Nah ini untuk terakhir lah pesan-pesan Bang Fendi untuk Bang Arjuna ini lah. Seperti apa? Mungkin takutnya kan emang terlalu kejauhan atau Bang Fendi membutuhkan saling mengingatkan gitu. Untuk Bang Fendi pengen lihat lah dia tuh bisa spiritual, kayak emang dia suka ngobatin gimana, mau ketemu atau gimana gitu Bang Fendi pesan-pesannya. Sempat saya bahas juga di podcast yang udah lama juga kan. Ya intinya ilmu apapun boleh lah kalau kita gunain untuk kebaikan, hal-hal kebaikan untuk menolong orang. Kalau misalkan sakit memang untuk caranya untuk menggunakan ilmu hitam nggak apa-apa, pakai aja. Yang penting niatnya baik. Yang penting niat kita baik. Substansinya boleh dirubah. Yang penting isinya nggak boleh isinya boleh dirubah. Iya, substansinya jangan. Substansinya tidak. Ya kalau misalkan dia punya keilmuan teori kayak seperti ini, gak usah lah kayak dipublikasikan gitu kan, terus kayak ditambah-tambahin gitu kan. Apalagi cerita-cerita yang kayak gitu, banyak sih orang yang lebih paham ke ceritanya apa sih, keilmuannya Bang Arjuna, itu kayak ngetawain nantinya. Jadi kayak ngerusak hal-hal kayak gini Bang Iman. Takutnya malah yang lebih ngerti, lu apaan sih, lu masih anak baru kayak gitu ya. Kok jijik gue ngeliatnya gitu. Gimana Bang, sekali lagi kok jijik coba? Jijik gitu kan. Itu sekali lagi Bang. Saya ngeliatnya juga gatel gitu. Oh iya udah. Pokoknya daripada Bang Fendi semakin menjadi-jadi gitu kan, takut semakin kok jijik mulu. Ya pembahasan tentang Arjuna mungkin kita cukup ambil pelajaran aja lah ya. Mungkin untuk orang yang bisa dalam dunia spiritual lebih baik kita keep aja, kita bantu orang yang bisa membantu ya. Sedikit saya menambahin boleh? Ya, intinya gunakan ilmu di ranah positif. Ya gitulah ya. Yang bermanfaat bagi orang lain lah gitu ya. Pokoknya untuk sobat travel, gua mau ulangin lagi sekali lagi, selalu support kita lah. Dimanapun kalian berada, situasinya seperti apa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya supaya kita tuh semakin semangat untuk membuat konten yang mengedukasi tentang spiritual, penelusuran, dan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Pokoknya sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.